Jadi record. Jadi yang saya pakai ini adalah versi gratisan. Kalau versi gratisan itu versi maksimal 40 menit. Dan partisipan itu maksimal 50. Pakai reschedule. Tapi kalau kita beli langganan premium, dan bisa sampai 200. Ini Zoom ini termasuk yang bagus lah. Indri, ada Joko Indri? Indri Anggreni. Ada tadi, Pak. Hadir, Pak. Karena jaringan, Pak, jadi. Iya, kalau jaringan Anda larut, itu nonaktifkan saja videonya. Jadi sebelum saya masuk ke materi, selain bisa saya tampilkan PowerPoint, itu aplikasi ini juga bisa menampilkan whiteboard. Iya, Pak. Contoh ya, biar kalian juga tahu. Jangan hanya dapat tentang sistem informasi manajemen, tidak bisa dapat. Ini adalah whiteboard, begini tampilan whiteboard. Jadi saya menulis. Oh. Mana Mana yang lain? coba ya, tergantung akses jaringan. Jadi kalau jaringannya agak-agak susah, itu Lambat. susah. Ya, jadi tergantung kekuatan internet juga. Iya, Pak. Ini saya menulis ini terputus-putus. Tergantung. Mana gantung. Ini bacanya. Tergantung sama gantungnya. Gantungannya. Oke. Ya, dan selain itu juga bisa kita konekkan ke tablet yang lain. Hanya proyektor apa semua itu bisa kita konekkan. Oke, kita lanjut lagi sedikit ya. Iya, Pak. Bukan tadi PowerPoint, jadi saya mute semua kembali. Pak, dinonaktifkan nih kameranya. Ada nonaktifkan kamera dan apa? Supaya jelas. Jadi kita lanjutkan tadi tentang banking, commerce, electronic banking, electronic commerce, mobile banking, mobile commerce, dan profession commerce. Berikutnya tentang bagaimana kemungkinan tren di masa depan. Jadi untuk sistem di masa depan, jadi kalau kau anggap apa yang kau rasakan tentang e-commerce saat ini sudah canggih, itu kedepannya itu akan semakin canggih lagi, lebih canggih lagi. Dan mudah-mudahan kita semua akan hidup untuk melihat kecanggihan itu sampai di. Jadi pada teknologi ke depan itu ada digunakan istilahnya application program interface. Jadi
pemrograman, ya, pembuatan program aplikasi itu berbasis interface, di mana Anda bisa berinteraksi langsung dan sama sekali sudah tidak ada manusia, tidak ada keterlibatan manusia. Jadi kalau bukan mungkin saat ini Anda masih menggunakan gadget apa semua, masih menggunakan gadget, Anda masih harus mengisi. Di depan itu kok bisa bicara, seakan berhadapan muka dengan penjualnya. Itu yang akan terjadi di depan. Dan inilah tantangan bagi orang-orang teknologi, terutama programmer, ya, untuk mewujudkan sistem seperti itu di depannya. Jadi itulah disebut dengan application programming. Kemudian dimensional marketing. Jadi interaksi di sini bisa, jadi masih dimensional marketing, artinya pelibatan beberapa komponen di dalam dunia marketing. Tapi itu pelibatan beberapa komponen, tapi kita beranggapan bahwa itu tidak cuma antara penjual sama ya. Jadi meski mereka melibatkan banyak hal, tapi pada kenyataannya yang kita rasakan, pelanggan rasakan itu adalah seakan-akan dia berhadapan langsung sama penjualnya. Nah, karena di sini misalnya Anda sebagai pelanggan atau pemesan, Anda berbicara. Pada saat Anda berbicara sebetulnya itu di balik layar, tanpa Anda sadari, tanpa Anda tahu, sebetulnya terjadi. Misalnya Anda mau pesan di drive-thru misalnya, ya. Drive-thru di McD. Anda tiba di pinggir jalan. Nah, di situ Anda cuma bilang, jadi tidak seperti sekarang, di mana ada operatornya yang menanyakan apa yang Anda pesan, tidak seperti itu. Anda cuma singgah, berbicara sama robot, bicara sama robot yang didesain sedemikian rupa. Oh, Anda mau pesan ini. Jadi Anda berinteraksi langsung dengan robotnya. Pesan ini, harganya sekian. Dan pada saat disebut harganya sekian, baru Anda cuma mengatakan oke. Kata oke yang Anda keluarkan itu langsung terhubung ke bank sebagai otoritas supaya pihak perbankan, apakah Anda menggunakan sistem debit, itu langsung mentransfer dana sebanyak harga makanan yang Anda pesan tadi kepada rekening McD. Jadi seperti itu prosesnya. Anda tidak perlu berbicara. Semua terjadi transaksi di belakang layar tanpa Anda sadari. Itulah yang dimaksud dengan pelibatan beberapa komponen, tapi Anda tidak menyadarinya. Maka Anda hanya berhadapan sama pihak penjual. Itulah dimensional marketing. Nah, kemudian, ya, apa teknologi yang digunakan dan profesi apa sebetulnya yang berperan besar di balik itu adalah virtual reality. Jika Anda melihat, mungkin biasa menonton film-film, Anda mengenal istilah, pernah mendengar, bahkan melihat apa itu. Malahan sebetulnya, kalau saya tidak salah tempoh hari pada saat peluncuran HP Samsung apa ya, itu dia sertakan dengan VR, ya. Virtual reality itu meskipun memang itu kemampuan VR-nya itu masih terbatas pada permainan game. Ini pun game juga belum mendukung keseluruhan game, cuma game-game tertentu. Tapi apa yang saya mau jelaskan tentang virtual reality? Jadi Anda hanya memasang sesuatu di berbentuk kacamata, ya. Atau katakanlah kacamata itu kan sebetulnya layar yang Anda hadapi langsung. Tapi seakan-akan Anda berada di dalam konteks permainan game itu. Itu perasaan yang terjadi. Jadi virtual reality artinya apa yang Anda tonton, tapi perasaan Anda itu seakan-akan Anda berada di dalam game itu dan merasakan langsung sensasinya. Katakanlah Anda bermain game perang. Anda rasakan bagaimana hentakan senjatanya di tangan Anda, seperti layaknya Anda memegang senjata betulan. Jika Anda tertembak, Anda juga merasakan rasa sakit, tapi rasa sakitnya tidak sama jika Anda tertembak betulan. Tidak mungkin juga akan dibuat.
dan listrik sejenak, itulah yang terjadi. Jadi itulah dimensi virtual reality. Dan siapa yang berperan di sini adalah lagi-lagi yang saya katakan tadi, programmer komputer. Programmer itu sendiri kan banyak macamnya. Jangan melihat misalnya melihat saya. Saya ini kan sarjana komputer sekaligus magister komputer. Kemudian Anda beranggapan bahwa saya tahu segalanya, itu enggak. Ya. Karena secara garis besar komputer itu kan ada terdiri dari perangkat keras, ada perangkat lunak atau hardware maupun software. Hardware sendiri kemudian ditambah satu lagi, itu adalah jaringan. Pada dasarnya jaringan ini adalah kombinasi dari hardware dan software. Dan saya sendiri, ilmu saya itu lebih mengarah kepada software. Karena saya teknik informatika. Sementara kalau untuk hardware itu lebih mengarah kepada sistem komputer. Tapi S2 saya jadi jangan beranggapan macam ini tadi. Saya katakan kembali ke virtual reality. Dia adalah programmer. Programmer itu dibawahi oleh jurusan teknik informatika. Karena ada namanya sistem analis, ada programmer, ada operator. Programmer sendiri juga itu terbagi-bagi lagi. Nah, saya lebih kepada pemrograman database. Jadi saya dulu memang bikin software, tapi lebih kepada software dalam rangka pembuatan sistem informasi manajemen berbasis database. Sementara untuk membuat aplikasi-aplikasi misalnya itu lain lagi jurusannya. Saya tidak diawi di bidang itu meskipun secara kulit itu saya bisa pahami. Demikian pula programmer itu ada lagi istilahnya programmer yang berbasis pada virtuality, permainan misalnya ada game-game sederhana yang seperti bubble apa semua itu lain lagi. Jadi begitu luas jurusan di dalam suatu sistem komputer. Manajemen pun begitu. Tapi istilahnya manajemen itu intinya lah Anda harus menjadi pemimpin. Atur manajemen. Nah, di sinilah perang hubungan antara sistem informasi manajemen dengan teknologi informasi. Dimana kalau dulu itu, katakanlah misalnya profesi akunting. Saya ingat sekali pada tahun 2000 itu saya bikin software. Tahun 2000. Saya bikin sistem informasi manajemen. Di saat sebelum saya masuk ke sana, itu orang akunting itu tetap akhir bulan pasti sibuk. Lembur lama di kantor. Dan lucunya, saat itu bulan Maret, ya, atau April. Tapi laporan akunting yang dia buat itu laporan Januari. Pada itu sudah bulan April. Artinya kita bisa bayangkan bahwa betapa beratnya pekerjaan seorang akunting. Kenapa mereka masih melakukan proses pembukuan secara manual, bantu namanya buku bantu yang bidang utang, buku bantu persediaan, buku bantu penjualan, buku bantu khusus karyawan. Nah, itu ada bidang-bidangnya. Tapi setelah saya masuk, membuat software, membuat sistem informasi manajemen, berbasis user, berbasis lokal area network, itu pekerjaan mereka alhamdulillah sekarang. Kenapa? Laporan Maret itu dia sudah kerja, sudah selesai sampai di pertengahan April. Jadi mereka sudah bisa mengikuti perkembangan. Ada banyak yang dilakukan. Itu hal sistem informasi manajemen yang berbasis. Nah, bayangkan andai kata tidak ada sistem informasi manajemen yang kedua, itu sampai sekarang itu pasti pekerjaan mereka menipis. Nah, kemudian artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ini juga posisi software. Ya. Jadi di sini ada audit karena hujan. Artificial intelligence itu adalah kecerdasan buatan. Misalnya begini. Misalnya di bidang kedokteran. Kita membuat sebuah superkomputer.
kecerdasan buatan awalnya ya kita harus pangkalan datanya kita harus isi dulu dengan beberapa ilmu karena yang namanya komputer kalau Anda isi sampah juga keluar. Dan itu adalah input proses output. Nah, tapi kecerdasan buatan itu bisa menghasilkan jika Anda masukkan misalnya 3 parameter, itu dia bisa menghasilkan 5 sampai 7 hasil. Kalau tanpa artificial intelligence, jika Anda masukkan 3 parameter, hasilnya maksimal 3. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Kalau Anda masukkan 3 parameter. Tapi kecerdasan buatan, jika Anda masukkan 3, itu dia bisa menghasilkan lebih dari 3. Itu bedanya. Kenapa? Karena dia bisa belajar interaksi, keseringan, misalnya begini. Dalam bidang kedokteran. Ya. Nah, situ dari sisi pangkalan data, itu cuma diisi bahwa demam yang tinggi setelah 3 hari sekian derajat, disertai batuk, kemudian influenza, maka itu adalah penyakit corona. Obatnya adalah kloroquine misalnya. Itu yang kecerdasan, itu ilmu yang dimasukkan dalam pangkalan datanya. Nah, di saat ada orang yang datang, dia akan tanya. Jadi sistem komputer itu mengatakan, apa keluhan Anda? Anda akan menjawab. Oh, langsung dia akan menjawab, Anda sakit tertular corona, COVID-19. Obatnya adalah kloroquine. Nah, kemudian datang lagi pasien berikutnya. Ya, datang lagi pasien berikutnya. Ternyata dari 3 parameter, pasien kedua ini cuma memenuhi 2 parameter. Dia langsung bisa tahu bahwa oh, Anda bukan menderita corona, Anda cuma sakit flu biasa. Tanpa kita harus entry kedua kalinya. Nah, karena apa? Dia akan pelajari perilaku dari pasien yang berbicara dengan dia. Itulah. Dan lagi-lagi yang paling berperan di sini adalah programmer. Nah, kemudian lihat arsitek lebih kepada bagaimana kita mendesain ini ya. Bagaimana kita mendesain arsitekturnya. Jadi desain arsitektur di sini lebih sama prosesnya virtual reality dengan arsitektur. Tapi bagaimana seorang sistem analis, jadi yang berperan di sini profesional analisis komputer, analisis sistem informasi manajemen berbasis komputer. Jadi mereka bisa menganalisis supaya proses yang dilakukan programmer dalam VR maupun artificial intelligence itu lebih efektif dan melibatkan sumber daya seminimal mungkin yang efisien dan efektif. Dan efisien dan efektif. Tentunya tahu kan apa bedanya efektif dan efisien? Efektif itu jika berkaitan dengan waktu. Nah, makanya kalau ada saya katakan bagaimana caranya dari Makassar saya mau ke Bone, atau dari Makassar saya mau ke Sopeng. Tentu ada yang mengatakan Anda lewat Pare, yang lain mengatakan Anda lewat Camba. Masalahnya adalah yang mana efektif, lewat Pare atau lewat Camba? Kalau kita bicara efektivitas, yang paling duluan sampai dengan resiko kecil, itulah yang paling efektif. Terus, kapan disebut efisien? Jika Anda tiba di Sopeng, tapi Anda menggunakan bensin yang tidak terlalu banyak, berarti itu efisien. Berarti efisiensi itulah berkaitan dengan biaya. Jadi kalau efektif berkaitan waktu, efisien berkaitan biaya. Itulah perannya IoT arsitek. Bagaimana mereka mendesain suatu sistem yang berbasis teknologi maupun artificial intelligence yang efisien dan ya. Itu saja ya. Saya bisa share tentang PowerPoint. Halo? Sudah tidur dulu kan?
Pak, mau bertanya, Pak. Lagi tidur. Tidur. Oh, ini yang mati kameranya tidur kapan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak ada yang perlu Masih ditanyakan. Bertanya. Mau bertanya? Yang bertanya. Yang bertanya. Tangan saja. Ya, silakan Anugrah. Ya, Pak. Ya, Pak. Menyoal tadi, Pak, soal yang dimensional marketing, kan ada 5 poin yang era modern saat ini. Kita lihat itu ada humanoid atau robot manusia. Nama Mika, Kak. Ada Shirley. HP ku jatuh, guys. Terus saya ini, Pak, saya kaitkan dengan kejadian Ulangi. Ayo, Anugrah ulangi pertanyaannya. tadi, Pak. Menyoal tadi di poin kedua itu dimensional marketing, kan ada 5 era modern pada saat ini. Saya khususkan di situ adalah humanoid atau robot manusia. Itu, Pak. Dan terus saya kaitkan dengan keadaan sekarang, yaitu virus corona. Jadi pertanyaan saya itu, Pak, apakah ada kaitannya virus corona yang sekarang yang terjadi dengan masa depan? Karena saya lihat juga di menurut para ahli, yaitu Gordon Allport, ahli psikologi, katanya itu manusia itu adalah sampah yang tidak apa tadi? Manusia itu yang tidak bekerja adalah sampah. Jadi itu yang harus dimusnahkan. Jadi akan nanti digantikan dengan robot-robot yang canggih yang mengganti manusia di masa depan. Jadi apakah ada kaitannya itu, Pak? Atau bagaimana? Menurut Pak? Menurut pandangan Tak? Skeptis melihat persoalan. Iya, Kau Pak. Jadi kau berpikir bahwa ini virus ini disengaja untuk membunuh manusia untuk diganti robot, begitu? Iya, Pak. Karena ada para ahli yang mengatakan, itu menurut Gordon Allport, seorang ahli psikologi, bahwasanya itu manusia itu yang tidak ada gunanya adalah sampah yang harus dimusnahkan. Itu kan teori. Tapi kan jangan lupa bahwa tidak bisa juga disalahkan oleh ahli itu. Karena pertama, seorang pendapat seorang ahli itu pertama itu didasari oleh penelitian. Ya. Kemudian penelitian seorang ahli itu, beberapa ahli itu bisa saja berbeda tergantung parameter apa yang dia gunakan. Nah, misalnya dan termasuk responden yang dia gunakan. Misalnya kan dia melibatkan orang untuk menganalisa misalnya. Jika dia wawancarai yang orang-orang senegaranya, tentunya akan berbeda jika dia mewawancarai orang-orang dari Indonesia. Kenapa? Karena sikap manusia itu kan tergantung etika dan ritualisme. Berdasarkan keyakinan dia pahami. Bahwa kita juga ada manusia, kan begitu. Jadi kalau dia dasarnya adalah dunia saja, tanpa melibatkan tentang etika beragama, ya seperti itu pendapatnya. Ya, seperti itu pendapatnya. Tapi jangan lupa bahwa itu pendapat ahli, kita hargai, tapi tidak berarti bahwa itu benar. Dan saya secara pribadi tidak pernah setuju bahwa sistem akan menggantikan peran manusia secara total. Saya tidak akan pernah setuju. Saya ini orang pembuat sistem. Karena biar bagaimana, sistem itu pun dibuat oleh manusia. Alangkah bodohnya manusia membuat robot yang bisa mengalahkan dia, itu tidak akan mungkin. Jadi mungkin, kalau ada yang terjadi, itu cuma sekian persen dari yang 100. Kalau ada. Dan kalau pun terjadi, itu berarti ada human error, ada kesalahan error di situ. Ada kesalahan penciptanya dalam membuat sebuah kecerdasan buatan. Makanya, kayaknya kau terlalu banyak menonton film fiksi di dunia ini. Makanya kau berpikiran seperti itu. Ya. Tidak, Pak. Jadi itulah fungsinya agama di balik setiap penelitian.
Karena Iya, jangan Pak. lupa Setuju kecerdasan itu kan ada 3. Iya. Nah, pertama kecerdasan intelijensi. Iya. Kecerdasan intelijensi itu dapat berapa fisikamu, dapat 10. Agamamu, SIM-mu dapat apa, dapat A. Itu kecerdasan intelijensi. Ada lagi kedua kecerdasan berikutnya itu adalah kecerdasan emosional. Apa itu kecerdasan emosional? Ini yang harus dimiliki oleh seorang marketer, seorang pebisnis. Mampu memahami perasaan orang lain. Itulah kecerdasan emosional. Kalau lihat produk yang betul-betul terlihat dari sisi kecerdasan emosional itu adalah Aqua, air mineral. Iya. Atau teh botol. Coba bilang, kalau kau pulang ke kampung, sehingga kau di warung-warung makan, kau coba kau tanya, ada teh botol dijual. Apa nak bilang penjualnya? Apa nak coba bayangkan? Apa nak bilang penjualnya? Tidak ada teh botol, Pak. Prestige. Coba bayangkan. Padahal Prestige juga teh botol. Nah, disitulah kepewahan dengan kecerdasan. Dia mampu membuat sebuah brand sehingga jika orang bicara tentang teh botol yang diingat itu adalah sosro. Lupa pakai Prestige. Itulah hasil kecerdasan. Nah, mana air kemasan. Saya hidup di zaman dulu, di mana waktunya pertama kali dijual air mineral. Atau apa? Orang demo. Demo orang berjili-jili. Kenapa bisa air minum dijual? Harganya hampir sama dengan harga bensin. Bensin saat itu masih harga 2.000. Orang demo. Ya. Saya tidak pernah pahami bagaimana kalau kita naik bis kepanasan, kemudian lupa bawa air minum, ya, lupa bawa air minum. Satu-satunya air minum gratis itu kalau kita masuk di warung. Dan bagaimana mungkin masuk di warung kalau kita di atas mobil? Itulah kecerdasan emosional, mampu memahami perasaan orang dan menawarkan solusi dengan sedikit biaya. Itu kecerdasan. Tapi apa jadinya jika orang itu cerdas secara emosi dan cerdas secara intelektual seperti Hitler? Kehancuran yang jadi. Nah, disitulah perlunya. Siapa yang meragukan kecerdasan seorang Hitler? Cerdas emosional, cerdas intelijensi. Tapi dia merusak. Kenapa? Dia lupa kecerdasan satu. Ada satu lagi kecerdasan untuk memutus kecerdasan intelijensi, emosional. Itu adalah kecerdasan spiritual, agama, etika di sini. Biar kau cerdas, biar kau pintar. Jadi pintar itu lebih menjurus kepada kecerdasan intelijensi, disebut pintar. Kalau pintar secara emosional itu disebut dengan cerdas. Itulah fungsinya kecerdasan spiritual. Bagaimana? Ada tambahan? Iya, Pak. Jadi Pak. Yang lain bagaimana? Nanti kalau sudah selesai ini langsung mati, kita stop ya. Karena ini sisa beberapa menit, jadi otomatis nanti kalau Anda sudah live bersamaan, itu Anda sebagai kuliah kita sudah. Ya. Apa Indra? Anda itu masalah mood itu saya yang kendalikan ya. Jadi melalui aplikasi ini saya bisa mute semua dan bisa saya mute dan saya bisa beri kesempatan yang lain berbicara. Kayak tadi Anugrah bertanya, yang terdengar cuma suara Anugrah dengan suara saya. Itu saya yang kendalikan sebagai. Iya, Pak. Iya, Pak. Maksud begitu, Pak. Jelas. Jadi tadi saya diskusi Anugrah, yang lainnya kan dengar kan? Ya, Pak. Saya pikir itu saja ya. Nanti saya akan share ini hasil ini. Saya akan sertakan linknya juga di YouTube ya. Nanti saya upload. Ya, Pak. Itu saja ya. PowerPoint yang tadi Pak di-share nanti di PowerPoint yang tadi saya share di e-learning, termasuk link YouTube juga saya akan share di situ. Oh iya, Pak. Oh iya, Pak. Oke, itu saja ya. Terima kasih atas partisipasinya dan jangan lupa jangan keluar rumah ya. Tetap di situ Iya, saja. Pak. Ya, kasih suruh. Headphones. Jangan dulu ketemu pacarmu, video call saja ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.